Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yulianti Dewi. Saya mahasiswa semester 5 program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi dengan topik mengenai bagaimana kita mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Semoga paparan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Yang pertama, bagian pendahuluan. Mengapa bahasa Indonesia itu penting? Sejak awal, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa. Ia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga identitas nasional. Namun, di era globalisasi, penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin dominan. Di beberapa konteks, bahasa Indonesia terlihat seperti tersisih. Walaupun begitu, bahasa Indonesia tetap hadir di forum internasional seperti ICIS. Ini menunjukkan bahwa bahasa kita tetap punya posisi penting, bahkan di tingkat global. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama adalah alasan bahasa Indonesia harus dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Ada beberapa alasan kuat mengapa bahasa Indonesia perlu terus kita jaga. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang kedudukannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahasa ini menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Ketiga, bahasa Indonesia juga mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan karena punya fungsi heuristik dan referensial. Dan yang terakhir, kehadirannya di forum internasional membuktikan bahwa bahasa Indonesia sudah diakui secara lebih luas. Pembahasan yang kedua adalah kendala dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Walaupun penting, mempertahankan bahasa Indonesia bukan hal yang mudah. Dominasi bahasa asing di dunia pendidikan dan media membuat banyak istilah Indonesia tergeser. Di ruang publik, kita sering menjumpai penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Misalnya campur kode yang berlebihan. Generasi muda juga sering menganggap penggunaan bahasa Indonesia formal sebagai sesuatu yang kaku atau kurang menarik. Sehingga kesadaran menjaga kaidah bahasa pun menurun. Pembahasan yang terakhir adalah langkah konkret menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal sederhana tapi efektif. Pertama, biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, terutama dalam situasi resmi dan akademik. Yang kedua, beri apresiasi saat bahasa Indonesia digunakan di level internasional, karena itu memperluas jangkauan bahasa kita. Ketiga, kita bisa mendorong karya ilmiah, sastra, atau konten kreatif dalam bahasa Indonesia supaya ruang hidup bahasa ini makin luas. Dan tentu saja, lembaga pendidikan harus terus menguatkan pembiasaan berbahasa Indonesia yang benar. Tak terasa, kita sudah sampai pada tahap penutupan. Sebagai penutup, bahasa Indonesia bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan kebudayaan kita. Di tengah perubahan global yang begitu cepat, menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga sejarah dan jati diri bangsa. Karena itu, mari kita pakai bahasa Indonesia dengan bangga dan penuh kesadaran, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks akademik. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu teman-teman semua selama saya menyampaikan materi ini. Saya juga mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang jelas, ada kekeliruan, atau hal yang mungkin belum bisa saya jelaskan secara lengkap. Saya masih terus belajar, jadi masukan atau koreksi dari teman-teman dan ibu dosen sangat saya terima dengan senang hati.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.